Tanggal 6 bulan Februari tahun 2011. Kampung Romi di Cikesik dilanda huru-hara ketika jemaah Ahmadiyah sedang mengadakan pertemuan. Ketika jemaah Ahmadiyah sedang mengadakan pertemuan, massa menyerang dan nyawa 4 melayang. Kamu jangan lupa loh ngundang yang lain, anak kampus. Itu kampung aku, Cikesik. Kamu Ahmadiyah? Ya, dia Ahmadi. Dia Ahmadi. Kenapa kamu gak cerita? Juliet, Ahmadiyah itu Islam. Sama seperti kamu. Kita puasa sembahyang, kita zakat, kita haji sama. Dan Quran hadis itu kitab kami. Bukan At-Tadhkirah. Dan Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi pengganti Rasulullah. Ya tapi itu Ahmadiyah versi kamu, bukan versi ayahku, keluargaku. Ya sekarang kenapa jadi salah aku? Bukan salah aku kan? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Yeah, I hope someday you join us in a world we live as one. Indonesia, rumah kita bersama. Begitu banyak agama, kepercayaan, dan pemikiran yang hidup di sini. Kita lalu memilih. Apakah kita memilih cara hidup beragama, kepercayaan, dan pemikiran yang mengumbar kebencian yang membelah? Ataukah kita memilih hidup dalam harmoni, mengembangkan paham agama, kepercayaan, dan pemikiran yang menciptakan kebersamaan? Yaitu paham agama, kepercayaan, dan pemikiran yang menghargai hak asasi manusia, paham yang menghargai hak-hak kaum wanita, Semua manusia yang kini berkelana di muka bumi, kita berasal dari satu spesies yang sama, Homo sapiens. Karena itulah, persamaan kita sebagai sesama manusia jauh-jauh lebih tua, jauh-jauh lebih fundamental, lebih esensial dari aneka perbedaannya, termasuk perbedaan agama yang dipeluk. Sederhana saja menukik kita kepada fakta. Agama-agama yang sekarang ini hadir
paling tua usianya 2000 hingga 4000 tahun, namun Homo sapiens sudah hadir sejak 300.000 tahun yang lalu. Artinya jika kita melihat umur Homo sapiens dalam timeline 300.000 tahun, maka hadirnya agama-agama sekarang yang dominan, ia hanyalah hadir di ujung 1,5% dari sejarah manusia. Maka 98% sejarah manusia, sejarah Homo sapiens sudah terjadi tanpa kehadiran agama-agama yang sekarang ini dominan. Manusia sudah berinteraksi, sudah berelasi, sudah berhubungan jauh-jauh hari sebelum agama-agama yang ada sekarang ini hadir. Dengan sendirinya fakta ini memberikan impresi yang paling kuat kepada kita bahwa relasi kita kepada sesama Homo sapiens jauh lebih fundamental, lebih tua, lebih esensial dibandingkan perbedaan-perbedaan agama yang ada. Sejak para nabi wafat, maka tak ada lagi interpretasi tunggal atas agama. Yang tersisa kemudian adalah pertarungan tafsir, pertarungan interpretasi di antara para pemuka dan penganut agama. Dan kita melihat kemudian sejarah menyediakan spektrum tafsir, spektrum interpretasi yang begitu luas, dari yang paling kiri hingga yang paling kanan, dan masing-masing interpretasi itu, masing-masing tafsir itu memiliki pendetanya sendiri, memiliki ulamanya sendiri, memiliki ahlinya sendiri. Maka beragama di zaman ini, di zaman modern adalah kemampuan kita untuk memilih interpretasi dan tafsir agama. Kita memilih tafsir mana yang oleh data, oleh fakta terbukti, tak hanya dalam harapan tapi terbukti ikut melahirkan peradaban yang tinggi di zamannya. Di zaman ini peradaban tinggi adalah tafsir yang ikut melahirkan masyarakat dengan kesejahteraan ekonomi tinggi, dengan politik demokrasi, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan yang pro hak asasi, dan juga terbukti membuat populasi masyarakatnya bahagia. Ini era ketika semua nilai itu dari ekonomi hingga kebahagiaan sudah bisa diukur, sudah bisa diindekskan oleh ilmu pengetahuan. Bahwa memang persoalan tafsir itu memang persoalan yang penting sekali untuk kita bisa mengerti ya. Dan di ujung tadi sangat menarik tentang pentingnya kita punya juga satu panduan bagaimana di dalam era sekarang ini kita bisa membuat satu tafsir yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Forum Estorika dilahirkan untuk menjadi komunitas yang menjadikan agama dan kepercayaan sebagai kekayaan kultural milik kita bersama. Di Facebook, komunitas ini bermula. Setiap bulan, komunitas ini menyelenggarakan webinar bertema spiritualitas. Komunitas ini berlanjut tatap muka, merayakan Hari Aneka Agama, Hari Hak Asasi Manusia, Hari Emansipasi Wanita, secara lintas agama dan kepercayaan.
Kita meyakini mimpi yang mencerahkan punya kekuatan memanggil. Kita bermimpi semakin besarnya komunitas yang menjadikan agama dan kepercayaan sebagai warisan kultural milik bersama untuk memperkaya kemanusiaan kita. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Yeah, I hope some